dalam ibadah Semelingkit. Adik-adik yang di rumah yang tidak ikut Semelingkit sekolah minggu di gereja bisa mengikuti secara online. Kita yang di gereja bisa bertemu ya, bertatap muka. Nah, adik-adik, hari ini kita ibadahnya spesial. Kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Adik-adik, sukacita enggak? Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus menyediakan tempat untuk kita, untuk Kak Vidya, untuk adik-adik semua. Nah, adik-adik, sekarang kita mau beribadah Semelingkit, kita merayakan sukacita Tuhan Yesus naik ke surga. Sebelum ibadah kita mulai, ayo kita mau berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Yang ada di gereja, yang ada di rumah, semuanya mengikuti ibadah dengan baik ya. Ayo kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Tuhan tolong kami untuk kami bisa beribadah lagi Tuhan bersama-sama. Kami yang di rumah, kami yang di gereja, kiranya kami dengan sukacita ya Tuhan memuji Engkau dengan rasa syukur, dengan penuh kerinduan ya Tuhan belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus, pimpin ibadah kami hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, ayo. Sekarang kita mau bangkit berdiri bersama-sama ya. Laskar Kristus. Yes. Sekali lagi ya. Ayo. 1, 2, 3. Laskar Kristus. Yes. Semuanya kita bangkit berdiri. Kita mau memuji pujian dengan penuh sukacita. Kita menari bagi Tuhan, mengikuti gerakan yang ada ya, yang dipimpin oleh kakak-kakak. Ayo semuanya kita memuji Tuhan bersama-sama. Adik-adik, tidak boleh lelah ya. Ayo, kita tetap ya memuji Tuhan bersama-sama lagi dengan penuh sukacita seperti Raja Daud.
kasih-Mu Bapa lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Dalam-dalam cinta-Mu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Sudah lelah? Belum kan? Jangan lelah ya kita memuji Tuhan. Ayo semuanya tetap mengeluarkan suara. Semuanya tetap bergerak dengan sukacita. Kakak-kakak sekolah minggu pun juga ikut memuji, menyembah Tuhan bersama dengan adik-adik juga ya. Yesus
Adik-adik, silakan duduk kembali. Kita persiapkan hati kita untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Ayo silakan duduk. Mari kita pujikan pujian Roh Kudus yang manis. Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Yuk kita duduk yang manis. Kita buka telinga dan hati kita. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, ayo kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo sekarang kita angkat tangan kita arahkan hati kita sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Saat ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami, supaya kami bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus mau kami lakukan. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus, dan kami mau menjadi anak-Mu yang manis Tuhan. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo kita panggil Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Dengarkan doa kami Tuhan Yesus. Anak Tuhan yang manis. Sekali lagi katakan, Anak Tuhan yang manis. ayo kita sembah Tuhan Yesus. Kita angkat tangan kita katakan, Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Oh Bapa, kami mengasihi-Mu. Engkau baik Tuhan Yesus. Pimpin kami Roh Kudus untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Pimpin kami Roh Kudus
Shalom adik-adik. Nah, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kalian akan mau tanya nih, gimana kabarnya kalian semua di sana? Gimana liburannya nih? Menyenangkan bukan? Kalian libur kemana aja nih? Pasti sangat sukacita bersama keluarga adik-adik di sana. Ya, setelah melewati libur panjang, kita akan kembali ke ibadah Sekalau Minggu online. Tetap semangat ya adik-adik, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik juga bisa datang kok ke gereja untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau misalnya adik-adik berhalangan atau lagi tidak badan, baru bisa lihat melalui online saja. Nah, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kalian ajak kita semua berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Ayo, udah lipat tangan, udah tutup mata belum? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk adik-adik hamba, untuk anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah mereka juga dapat mengerti apa yang Kau mau dalam kehidupan mereka. Kebenaran firman Tuhan tertanam dalam hidup mereka, bertumbuh, berbuah, dan berakar Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu, Roh Kudus yang berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, kita akan mulai kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Sebelum itu, kita sudah membahas tentang kematian Yesus Kristus. Tuhan sudah mati nih. Terus kemudian kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan juga sudah bangkit. Setelah itu apa adik-adik? Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ada kematian, kebangkitan, ada kenaikan. Karena apa? Kalau misalnya Tuhan hanya mati dan tidak bangkit, berarti Tuhan tidak bisa mengalahkan maut. Tapi nyatanya Tuhan mengalahkan maut, kemudian dia bangkit dan kemudian dia naik. Itu menunjukkan bahwa dirinya berkuasa di bumi dan di surga. Segala kuasa itu ada di dalam tangannya adik-adik. Ada amin adik-adik? Amin. Kita akan bahas hari ini tentang firman Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana ketika Tuhan naik pada saat itu. Tibalah saatnya bagi Yesus untuk kembali ke surga. Ia mengajak murid-muridnya naik ke puncak gunung di dekat Yerusalem. Inilah yang aku ingin kalian lakukan, katanya. Tinggallah di Yerusalem sampai kalian menerima Roh Kudus yang dijanjikan. Lalu beritahu setiap orang mengenai aku. Pergilah dari Yerusalem ke Yudea, ke Samaria, dan sampai ke seluruh dunia. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala hal yang sudah kalian pelajari dariku. Aku akan selalu menyertai kalian. Setelah mengatakan ini, Yesus pun terangkat ke langit. Ia naik dan terus naik sampai tidak tampak lagi di antara awan-awan. Murid-muridnya menyaksikan ini. Mereka berdiri di sana memandangi langit. Di dalam Matius 28, kalian akan bacakan. Matius 28. Judul perikop perintah untuk beritakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditujukan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuberitakan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman."
inilah perkataan Yesus kepada murid-muridnya ketika dia mau terangkat ke surga. Bagaimana Yesus menyampaikan amanat agung, yaitu apa adik-adik? Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, kalian kalau misalnya amanat itu diberikan murid-murid Yesus, apakah amanat itu juga diberikan kepada orang-orang percaya pada saat ini? Benar jawabannya. Kepada kalian, kepada kita semua yang ada dimanapun berada, sebagai orang percaya, amanat agung itu diteruskan oleh kita semua adik-adik. Kalian, aku belum bisa memberitakan Injil. Apakah itu suatu halangan? Tidak dong adik-adik. Kalau misalnya kalian memberitakan kebaikan Tuhan kepada teman kalian, oh Tuhan lu baik lo, aku lo diberikan kesehatan, aku diberikan rezeki, aku diselamatkan, aku diberikan ini dan itu adalah salah satu kebaikan Tuhan yang kita ceritakan. Artinya kita juga menyampaikan kabar baik itu adik-adik. Kabar baik itu bagaimana kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi sekalipun kita masih kecil, sekalipun kita masih belum dewasa atau belum belajar sekolah Alkitab, sekolah agama, kita bisa memberitakan Injil. Kita bisa memberikan kebaikan itu, kabar baik tentang Tuhan, yaitu melalui pengalaman hidup kita adik-adik, bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Nah, Tuhan menginginkan kita yaitu untuk menjadikan semua bangsa muridnya dan membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan mengajarkan mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan di akhir dia bilang apa? Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Tahu nggak adik-adik, ketika kita memberitakan kebaikan Tuhan, itu ada Roh Kudus yang memampukan kita, sehingga kita itu mampu memberitakan kebaikan Tuhan. Kita mampu menolong orang lain, kita mampu memberkati orang lain, kita mampu mendoakan orang lain. Jadi bukan dengan kekuatan kita adik-adik, tapi ada Roh Kudus di dalam hati kita, dalam hidup kita. Ada Roh Kudus di dalam hidup kalian, ada Roh Kudus di dalam hidup kamu juga adik-adik sekalian, ada Roh Kudus juga di dalam orang tua kita, ada Roh Kudus di dalam adik saudara-saudara kita, kakak kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Semuanya ada Roh Kudus yang memampukan untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita semua. Nah, itu karena apa? Karena kita telah diberi kuasa. Tuhan yang mempunyai kuasa di bumi dan di surga telah memberikan kita kuasa sehingga kita mampu adik-adik. Jadi jangan pernah takut untuk beritakan kebaikan Tuhan. Yang penting semuanya itu berjalan dengan hikmat. Kalau misalnya nih, seseorang telah menolak, kalian, aku ditolak nih oleh temanku. Udah nggak apa-apa, kita stop sampai di situ. Oh kalian, temanku nggak mau dengar ini, nggak apa-apa, kita stop situ. Tugas kita selanjutnya apa? Berdoa untuk orang itu. Berdoa aja, Tuhan, biarlah orang itu dapat mengenal Engkau dan Engkau berkati. Amin. Itu aja sudah cukup. Yang penting kita sudah memberitakan. Selanjutnya itu urusan Roh Kudus adik-adik. Orang itu percaya atau tidak, itu urusan Roh Kudus, dia dengan Tuhan sendiri. Jadi itu adik-adik, kenaikan Tuhan menandakan bahwa Tuhan sudah menang atas segala sesuatu. Dia sudah mengalahkan maut, sehingga tidak ada lagi maut atas kita. Kita yang seharusnya dihukum, tapi Tuhan sudah menggantikannya. Terus kita kemudian dijadikan anak-anak Tuhan, dijadikan rumah Tuhan. Roh Kudus diam di dalam setiap hidup kita. Kita juga disebut bait Allah. Artinya apa? Roh Kudus diam di dalam hidup kita. Kita pun disebut anak-anak Tuhan. Jadi kalau misalnya kita disebut anak-anak Tuhan dan murid-murid Tuhan, artinya apa? Artinya kita harus mengikuti sang guru itu. Siapa guru itu adik-adik? Tuhan sendiri adik-adik. Tuhan Yesuslah sang guru kita. Dialah sang penolong, sang pemberi, sang memberkati semua kita dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia sudah memberkati murid-murid pada zaman itu. Dia pun sudah memberkati kita yang saat ini sudah percaya olehnya adik-adik. Nah, kalau misalnya kita tidak bisa membaptis, tapi misalnya kita sudah memberitakan Injil, terus orang itu pengen dibaptis, kita bisa menyampaikan hal itu kepada Bapak Pendeta atau kakak-kakak rohani mungkin yang bisa menolong kita sehingga kita bisa nanti menyampaikan adik-adik. Tapi yang penting tugas kita yaitu memberitakan Injil dimanapun kita berada. Injil itu tentang kebaikan Tuhan, kematian Tuhan, penyertaan Tuhan, keselamatan Tuhan, semua segala sesuatu tentang Tuhan ya adik-adik. Nah, jangan pernah takut. Karena apa? Seperti yang kalian bilang, ada Tuhan di dalam hidup kita sehingga kita dimampukan untuk hal itu. Terus kalian, terus kalau misalnya ditanya kalian, kenapa kok Tuhan orang Kristen
mati ya? Kenapa Tuhan orang Kristen bangkit? Kenapa Tuhan orang Kristen naik? Kenapa tidak orang lain? Kenapa Tuhan tidak menyuruh orang lain? Itu menandakan bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yohanes 3 ayat 16 dia berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga yang mengaruniakan anaknya yang tunggal dan adik-adik. Di mana ada Tuhan yang bisa merelakan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Siapa lagi kalau bukan Tuhan Yesus sendiri? Dia yang turun jadi manusia. Kalau misalnya kita ditanya ya, apakah kita menjadikan manusia itu Tuhan? Tidak. Dialah Tuhan dan turun jadi manusia. Kalau misalnya kita ditanya teman-teman kita, Yesus itu turun jadi manusia. Dia awalnya Tuhan, tapi dia turun jadi manusia. Apakah Tuhan bisa jadi manusia? Jawabannya bisa dong. Karena apa? Karena dia punya kuasa dan ada tujuannya. Tujuannya untuk menyambung relasi kita dengan Tuhan yang dulu putus karena dosa Adam dan Hawa, tetapi sudah dikembalikan lagi. Nah, itulah kebaikan Tuhan yang bisa kita terima dan kita syukuri adik-adik dalam kehidupan kita. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari kita patut mengucap syukur karena Tuhan begitu baik adik-adik. Jadi ceritakanlah dimanapun kita berada kebaikan Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Tuhan Yesus yang sangat baik dalam hidup kita, yang sangat baik merelakan nyawanya, berkorban, memberikan segalanya untuk kita adik-adik. Jadi kalau misalnya kita kita kecewa, ingatlah pengorbanan Tuhan. Ingatlah Tuhan di atas kayu salib. Ingatlah Yesus dipaku, Yesus dicambuk, Yesus dicaci maki. Kalau misalnya kita mengalami penolakan, ingatlah bagaimana Yesus ditolak. Kalau misalnya kita mengalami sakit hati, ingatlah bagaimana Yesus disangkal oleh murid-muridnya. Yesus pun sudah mengalami itu semua, sehingga kita dimampukan adik-adik untuk mampu menghadapi segala sesuatu itu dalam kehidupan kita. Jangan pernah takut adik-adik, karena ada Tuhan, ada Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Nah, itu firman Tuhan yang bisa kalian bagikan untuk kita semua. Semoga bisa merema dalam hidup kita, kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sudah mendengarkan renungan firman Tuhan ya dari Kak Rian. Tadi Kak Rian nyampein apa? Ayo, pesennya apa? Kita disuruh apa? Memberitakan kasih Tuhan. Seperti yang sudah Tuhan ajarkan, ayo kita sama-sama lakukan ya. Adik-adik yang ingin memberikan persembahan bisa dititipkan ke mama papanya ketika datang ke gereja. Atau adik-adik sendiri yang datang ke gereja bisa ditaruh di kotak persembahan. Yang ada di rumah bisa mempersembahkan persembahan melalui transfer di bawah ini. Adik-adik, kita sudah sekolah minggu ya. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan menyelesaikan ibadah kita. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan kami tahu bahwa kesempatan ini yang Tuhan berikan bagi setiap kami, itu semua karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk kami selalu taat dan dengar-dengaran akan Engkau. Kami boleh memuji-Mu hari ini, menyembah-Mu, bahkan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ibadah kami sudah selesai. Tapi kami yakin dan percaya bahwa penyertaan dan perlindungan Tuhan senantiasa ada atas kehidupan kami. Berkati Tuhan kedua orang tua kami, biarlah setiap apapun yang mereka kerjakan, Tuhan yang akan senantiasa buat berhasil. Begitu juga dengan kehidupan setiap kami Bapa, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, karena kami yakin dan percaya kehidupan kami ada di dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan pasti punya rencana yang begitu indah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan sungguh baik bagi kami. Kami akhiri ibadah kami hari ini.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.